Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-11, yaitu materi hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah berita gembira dari kota Yathrib. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Rasulullah ini pernah memerintahkan hijrah itu ke dua tempat ya sebetulnya. Yang pertama adalah hijrah ke Abisina atau Habasyi ya, atau Habasyah, yaitu kira-kira tahun 613 sampai 615 Masehi. Nah, hijrah ke Habasyah ini atau ke Abisina ini adalah hijrah ke kerajaan Aksum yang beragama Kristen yang menguasai wilayah Ethiopia dan Eritrea saat ini. Nah, hijrah ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke Yathrib atau hijrah ke kota Madinah. Jadi kota Madinah itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu namanya adalah Yathrib. Nah, untuk hijrah ke Yathrib ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah saat musim haji, Nabi Muhammad ini bertemu 6 orang penduduk Yathrib. Nah, setelah bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad, mereka ini kemudian masuk Islam. Nah, ini terjadi pada tahun 620 Masehi. Kemudian orang-orang Yathrib ini mulai menyebarkan Islam di kota Yathrib ya. Maka mereka datang kembali. Nah, ini yang kita namakan sebagai perjanjian Aqobah pertama. Jadi ada 12 orang penduduk Yathrib yang menemui Nabi. Kemudian mereka memeluk Islam. Nah, Nabi kemudian mengutus salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada para penduduk Yathrib. Nah, ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Berarti 1 tahun setelah Nabi itu bertemu pertama kali ya dengan para penduduk Yathrib tersebut. Nah, dalam isi Baiat Aqobah yang pertama atau perjanjian Aqobah yang pertama adalah mereka itu berjanji, yaitu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah mereka mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian mereka mau meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini yang kita namakan sebagai takwa ya. Jadi iman dan takwa. Kalau isi Baiat Aqobah yang pertama itu artinya iman yang nomor 1 ya. Kemudian takwa yaitu nomor 2 dan 3. Kemudian tahun selanjutnya muncullah yang dinamakan dengan perjanjian Aqobah kedua. Jadi ada 73 orang lagi datang yang pria ya, kemudian ada 2 wanita di samping mereka ya, jadi ada 75. Nah, mereka ini menemui Nabi. Nah, kemudian Nabi saat itu ditemani dengan salah seorang kerabatnya, namanya ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tetapi saat itu masih musyrik ya, masih belum memeluk agama Islam. Nah, ini terjadi pada tahun 622 Masehi. Jadi 1 tahun setelah perjanjian Aqobah yang pertama. Nah, dalam perjanjian Aqobah yang kedua ini, kemudian mereka itu berbaiat kembali ya, melakukan perjanjian kembali dengan Nabi. Nah, isinya yang pertama adalah untuk mendengar dan taat. Jadi kepada Nabi ya, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua adalah untuk berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian yang ketiga untuk beramar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian yang keempat agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Jadi agar mereka itu tidak terprovokasi kalau misalkan ada orang yang menghina ya. Jadi mereka itu harus bersikap sabar. Kemudian yang kelima, agar mereka melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Jadi agar mereka itu melindungi Nabi ya dengan sangat kuat seperti itu.
Nah, kemudian setelah perjanjian Aqobah kedua ini, maka mulailah sangat banyak para penduduk Yasrib itu yang memeluk Islam, sehingga menyatakan kesanggupan mereka untuk menjemput Nabi. Jadi mereka itu, orang-orang Yasrib itu sudah siap dengan kedatangan Nabi di kota mereka, yaitu di kota Madinah ya. Yasrib itu kota Madinah. Maka secara perlahan umat Islam ini mulai melakukan hijrah. Ya, ada yang sembunyi-sembunyi, jadi sebagian besar sembunyi-sembunyi, tetapi ada yang terang-terangan. Nah, salah satu yang terang-terangan itu adalah Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.